belajar, berjumpa kembali dengan saya Pak Warisi. Salam SMK bisa, SMK hebat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan apa itu perangkat keras ataupun hardware. Perangkat keras adalah suatu komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan sebuah program yang sudah diperintah ataupun dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer yang dapat disentuh, diraba, dan dilihat. Jadi tidak hanya bentuk fisiknya saja, perangkat keras secara fungsi akan saling terhubung satu sama lain. Seperti contohnya perangkat keras komputer yang paling penting yaitu RAM, hard disk, motherboard, CPU, dan lain sebagainya. Perangkat keras sangat penting dalam komputer. Tanpa ada sebuah perangkat keras, komputer tidak akan dapat digunakan dengan baik. Nah, perangkat komputer, hardware, ataupun perangkat keras yang akan saya jelaskan yang pertama adalah monitor. Ini adalah monitor. Monitor adalah salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai sebuah alat output yang mempunyai fungsi untuk menampilkan suatu gambar visual, pengolahan data berupa grafis. Nah, tiap merek monitor ada yang bentuknya yang CRT, LCD, ataupun LED. Jadi fungsinya untuk menampilkan suatu hasil pengolahan data berupa grafis ataupun gambar. Itulah fungsi dari monitor. Perangkat keras ataupun hardware yang kedua yang ada di samping saya ini adalah keyboard. Jadi keyboard itu sendiri bukan tergolong dari alat musik. Ingat itu. Keyboard itu adalah sebuah perangkat input pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan deretan angka ataupun huruf di monitor. Jadi ketika perintah Anda menekan tombol pada keyboard, jadi nanti yang keluar pada monitor itu adalah yang kalian tekan pada keyboard itu sendiri. Yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah mouse. Mouse itu bukan tergolong dari hewan, bukan tikus. Mouse itu adalah seperti ini. Jadi pengertian mouse itu adalah juga sebagai alat input, tapi fungsinya untuk menjalankan perintah pada komputer. Jadi ketika Anda menggerakkan mouse, itu pada tampilan monitor akan tampak gambar panah. Jadi ketika Anda mengklik pada monitor tersebut, klik kiri ataupun klik kanan pada mouse, jadi perintah tersebut akan terlaksana. Itu adalah fungsi dari mouse. Oke, yang keempat, seperti yang ada di samping saya ini adalah prosesor. Prosesor itu adalah otak dari komputer. Seperti yang kalian ketahui, tanpa ada prosesor, semua aktivitas pada CPU itu tidak akan terjadi. Karena fungsi dari prosesor itu adalah sebagai sarana untuk menginstruksikan ataupun mengontrol segala aktivitas kegiatan pada komputer itu sendiri. Yang kelima, perangkat keras ataupun hardware yang ada di samping saya ini adalah motherboard. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah papan ibu. Pengertian dari motherboard di dalam komputer sebagai tempat untuk suatu komponen-komponen komputer yang lain. Seperti contohnya hard disk, RAM, situ ada di dalam papan sirkuit ataupun motherboard. Yang keenam itu adalah hard disk. Jadi hard disk itu sendiri sebagai tempat media penyimpanan permanen pada suatu komputer. Jadi hard disk itu bisa internal, bisa juga eksternal. Yang ada di dalam perangkat CPU itu adalah hard disk internal untuk menyimpan semua data-data, baik berupa data gambar, data dokumen, data musik, dan sebagainya. Oke, yang ketujuh, ini adalah RAM. Apa itu RAM? Random Access Memory. Bentuknya tipis dan memanjang, letaknya ada pada motherboard. Ingat, letaknya ada pada motherboard, menyatu. Jadi fungsi RAM itu adalah untuk sebagai media penyimpanan sementara instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Oke, yang selanjutnya ke-8. Ini adalah PC cooler ataupun heatsink. Jadi fungsi PC cooler atau heatsink berfungsi untuk mengurangi panas pada suatu komputer. Letaknya itu sendiri berada di dalam motherboard. Letaknya, tepatnya itu berada di atas prosesor sebagai pendingin dari prosesor itu sendiri. Yang ke-9, apa ini? Ini adalah VGA, Video Graphic Adapter. Jadi fungsinya
mengubah sinyal digital menjadi sinyal grafik. Lebih jelasnya, VGA ini biasanya digunakan oleh para gamer, memperjelas tampilan gambar pada layar monitor. Oke, yang 10, yang terakhir. Gambar ini adalah power supply. Power supply itu sendiri sebagai penyuplai daya pada suatu komputer. Jika tidak ada power supply, aliran listrik tidak akan terhubung sampai ke komputer. Ingat, jadi fungsi dari power supply itu sendiri mengubah arus AC menjadi arus DC. Oke, demikianlah sedikit penyampaian mengenai pengenalan hardware ataupun perangkat keras. Bagaimana sahabat rumah belajar? Mudah-mudahan penyampaian yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Salam SMK bisa, salam SMK hebat. Jayalah terus pendidikan Indonesia. Terima kasih.